dengan penjualan, unitnya sama dengan penjualan, maka absorption costing sama dengan variable costing. Labanya akan sama. Sebaliknya, jika produksi lebih kecil daripada penjualan, maka absorption costing labanya lebih rendah daripada laba menggunakan metode variable costing. Oke, atau kita bisa menggunakan formula laba absorption costing dikurangi laba variable costing sama dengan tarif overhead tetap dikalikan jumlah barang yang diproduksi dikurangi jumlah barang jadi. Kita menuju contoh saja biar gampang. Teman-teman silakan dibuka tabel 2.14. Oke. 2.14 ini ada keterangan yang produk A, produk B, dan produk C. Kalau A, produksi sama dengan penjualan. Kalau yang B, produksi lebih besar daripada penjualan. Kalau C, kondisi yang C, produksi lebih kecil daripada penjualan. Tapi pada kondisi C dia mempunyai persediaan awal semacam itu. Oke. Kemudian asumsikan biaya variabel per unit adalah sebagai berikut. Di situ ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan biaya penjualan dan administrasi. Oke. Biaya overhead tetap setiap tahunnya adalah 12 juta. Ini totalnya. Kemudian kapasitas produksi normal 120 per unit. Biaya penjualan dan administrasi tetap adalah 4 juta per tahun. Berarti ini juga totalnya. Dan harga jual per unit adalah Rp10.000. Ini bisa teman-teman jabarkan tabel, maksudnya ditulis satu-satu biar gampang dilihatnya, tidak dalam paragraf ini. Terserah teman-teman gampangnya seperti apa. Nah, setelah diketahui semuanya, sekarang kita cari laba masing-masing dengan menggunakan kedua metode ini. Yang pertama, kondisi pertama, gini dulu, kita hitung dulu biaya produksinya. Oke, gimana caranya? Biaya produksi untuk absorption dan variabel berbeda di penggunaan overhead tetapnya. Kalau absorption costing ditambah overhead tetap di situ sebesar Rp100 yang berasal dari 12.000 per tahun dibagi 120 unit per tahun. Oke. Kan kita harus mengacu pada per unit. Maka yang overhead per tahun ini dijadikan per unit. Berarti berapa? 12 juta dibagi 120.000, sehingga overhead tetap per unitnya Rp100. Maka biaya produksi per unit dengan menggunakan absorption adalah 6.100, sedangkan menggunakan variabel adalah 6.000. Bedanya 100 ini dari overhead tetap per unit. Setelah itu kita masuk ke perbandingan atau komparatif laba rugi dengan menggunakan absorption costing. Kalau menggunakan absorption costing berarti penjualan dikurangi biaya barang terjual dikurangi beban penjualan dan administrasi. Oke. Penjualannya berapa? Penjualannya adalah untuk kondisi A 1.200.000, kondisi B 1 juta, kondisi C 1.400.000. Tahu dari mana teman-teman?
Kalau kondisi A, dari 120 unit dikalikan 120.000 unit dikalikan 10.000 rupiah per unit. Kan itu sudah diketahui harga jualnya. Jadi kalau penjualan, harga jual dikalikan unit yang terjual. Sudah jelas semua ya yang itu. Kalau biaya barang terjual, absorption tadi 6.100. 6.100 ini dikalikan dengan unit yang terjual. Kalau yang kondisi A 120.000, kondisi B 100.000, kondisi C 140.000. Setelah dikalikan, dikurangkan menjadi laba kotor. Nah, laba kotor kemudian dikurangkan lagi beban penjualan dan administrasi. Di situ ada bintang 2 untuk yang kondisi A 250 untuk biaya penjualan dan administrasi dikalikan produk yang terjual yaitu 120.000 produk ditambah 4 juta yaitu biaya tetap yang per tahunnya. Biaya administrasi per tahun, maaf. Semacam itu. Untuk kondisi A, kondisi B, dan kondisi C itu bintang 2. Kalau kondisi A menjadi 34 juta, kondisi B 29 juta, kondisi C 39 juta. Sehingga laba operasi totalnya atau laba operasi bersihnya di situ 434 juta. Untuk yang B 361 juta, untuk yang C 507 juta. Nah, sekarang yang variabel. Kalau variabel penjualannya sama, caranya sama. Kalau biaya-biayanya, biaya barang terjual atau biaya produk terjual, yaitu di situ ada angka 1 kecil 6.000 dikalikan 120.000 unit. 6.000 dari mana? 6.000 adalah biaya produksi per unit dengan menggunakan variabel costing. Kita hitung sebelumnya. Oke. Begitu juga untuk kondisi B dan kondisi C. Juga demikian untuk penjualan, biaya penjualan dan administrasi. Di situ kita hanya menghitung biaya variabel administrasi yang variabel saja, yaitu jumlah unit yang terjual dikalikan dengan 250. Oke, di situ masuk ke biaya penjualan dan administrasi. Setelah dihitung semuanya, ketemu total biaya variabel. Kalau yang A 750 sehingga kontribusi marginnya 450 juta. Oke. Sekarang biaya tetapnya. Overhead tetap 12 juta per tahun. Penjualan dan administrasi 4 juta per tahun, sehingga laba operasi bersih pada akhirnya adalah 434 juta untuk A, 359 untuk B, 509 untuk C. Nah, kita sudah mengetahui laba untuk kondisi A, B, dan C dengan menggunakan kedua metode tersebut. Sekarang kita buktikan apakah jika produksinya lebih banyak daripada penjualan, menggunakan metode absorption itu labanya lebih besar daripada laba variable cost. Kita lihat di tabel 2.18. Halo. Oke. Sebentar. Teman-teman silakan dilihat tabel 2.18. Di sini